Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahari Murtado. Saya adalah salah satu guru di SMP Darul Ulum Mempelakrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan NIM 2304107022 LPTK Universitas Wisnuwardana Malang. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN PPG, yaitu tepatnya pada hari Senin 4 Desember tahun 2023. Praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan hari ini adalah materi kelas 8 tentang makna peraturan dalam perundang-undangan yang akan dikemas dalam model pembelajaran PBL. Berikut ini adalah tayangan uji kinerja saya di SMP Darul Ulum Mempelakrejo, Kota Pasuruan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberi manfaat dan diberi kelancaran. Untuk berdoa, silakan ketua kelas segera dipimpin berdoanya. Siap, berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
saya akan mengabsen kehadiran dulu ya, biar saya tahu mana yang masuk hari ini, yang tidak masuk hari ini ya. Yang pertama Ahmad Fahri, Atika, Al-Farisi, Nur Fanda Ramadhani, Saskia Fahira, Sofiana Dinda, Hadir. Sofian, Hadir, Pak. Solihin, Hadir, Pak. terakhir Ahmad Yahya. Nggak masuk ya? Kenapa? Sakit? Sakit, Pak. Udah kirim surat ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu agar nasionalis kita tumbuh dan berkembang ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Nanti pada saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan diri sama tangan ya. Nanti satu kali saja nyanyi ya. Baik, ini soal pemantik tentang materi minggu lalu. Apa ada yang ingat tentang materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Makna peraturan dan perundang-undangan. Ini ada beberapa soal itu mengingat materi minggu lalu ya. Yang pertama yaitu apa itu makna peraturan menurut perundang-undangan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Saya, Pak. Makna peraturan menurut perundang-undangan adalah segala kehidupan di negeri ini berdasarkan hukum. Tadi Vira sudah menjawab apa itu makna peraturan menurut perundang-undangan, yaitu segala kehidupan di negara ini berdasarkan hukum. Memang semua yang ada di dunia ini, mulai dari kehidupan di masyarakat, di negara, di keluarga maupun di sekolah. Sekarang yang kedua, apa yang terjadi jika kita tidak ada aturan ataupun di dalam kehidupan kita? Saya, Pak. Hidup kita akan kacau, ketertiban tidak akan tercipta. Baik, Madina tadi sudah menjawab apa yang terjadi jika tidak ada aturan ataupun di dalam kehidupan kita. Jawabannya yaitu kehidupan akan kacau dan ketertiban tidak akan tercipta. Baik, sudah ya. Selanjutnya soal yang ketiga tentang susunan peraturan undang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Saya, Pak. Ya, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah. 4. Pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Peraturan presiden. 7. Peraturan daerah provinsi. 8. Peraturan daerah kabupaten kota. baik, Solihin tadi sudah menjawab tentang pertanyaan susunan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi tadi udah dibacakan oleh Solihin ya. Tadi yang pertama apain? Peraturan undang-undang. Sampai yang terendah tadi apa? Peraturan daerah atau kabupaten. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kompetensi dasarnya ada 2 ya. Mungkin ada yang bisa membacakan KD kita pada hari ini. Saya, Pak. 3.2 menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan perundang-undangan nasional. 4.2 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Baik, kompetensi dasarnya tadi sudah bisa dibacakan sama Solihin ya.
Tidak dilarang menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata usaha perundang-undangan nasional. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama memahami bagaimana sikap sadar hukum bangsa Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Jadi nanti kita membahas atau mempelajari tentang sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk penilaian pada hari ini yaitu ada dua nanti ya. Yang pertama penilaian sikap, datang ke sekolah terlambat atau tidak, nanti itu ada nilainya. Yang kedua spiritual, yaitu kalian tadi ikut berdoa apa tidak pada awal tadi ya. Selanjutnya percaya diri, dan yang terakhir tanggung jawab. Sekarang penilaian keterampilan dilihat di LCD ya. Jadi nanti pada saat kerja kelompok nanti ada sesinya presentasi, nanti ada tanya jawab. Di situ kalian akan dilihat nilainya. Kalian bertanya ke kelompok lain apa tidak. Itu semua nanti ada nilainya ya. Yang kedua, kemampuan menjawab atau argumentasi. Jadi nanti kalau ada temannya bertanya, kalau pada saat presentasi itu kalian mampu menjawab pertanyaan kalian apa tidak, itu nanti juga ada nilainya. Silakan dilihat di LED ya. Ini ada sebuah gambar tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara di jalan, pelanggaran lalu lintas. Ini saya lihat ini ada beberapa pelanggaran ya. Ini kalian cari tahu pelanggarannya itu apa, penyebabnya itu apa, dan ada beberapa jenis pelanggaran. Jadi ini ada dua pelanggar ya. Yang pertama yang depan itu ya, sebuah pengendara motor yang menggunakan jalan trotoar yang seharusnya itu dipakai buat pejalan kaki. Terus yang kedua bisa dilihat itu kenapa itu pelanggarannya? Tidak memakai helm. Ini tentang peraturan yang terbaru di Kota Pasuruan tentang peraturan lalu lintas. Tentang pelanggar ya. Ini yang pertama denda tilang elektronik. Ini belum lama ya, mungkin masih baru peraturan ini keluar, kurang lebih masih 3 mingguan. Jadi yang pertama denda tilang elektronik mengikuti UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan. Yang pertama, tidak menggunakan helm. Oke, materi kita pada hari ini adalah ada dua ya. Kita akan membahas sesuai tujuan pelajaran kita pada ini. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kesadaran hukum warga negara. Yang kedua, contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesadaran hukum warga negara. Lihat ke proyektor semua. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang hukum. Yang kedua, yaitu contoh sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, poin yang pertama yaitu memiliki dokumen identitas diri. Apakah kalian sudah memiliki dokumen identitas diri? Sudah. Contohnya apa? Ya, kakak. Akte kelahiran. Karena kalian belum berusia 17 tahun, jadi belum punya KTP ya. Jadi ini nanti saya akan memutarkan sebuah video tentang kasus ya, kasus pelanggaran yang ada di jalan raya. Nanti tugas kalian mengamati, nanti dicari tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, dan nanti dicari solusinya itu apa. Nanti ada kerja kelompok ya. Saya putarkan video dulu. Silakan jangan dulu videonya. Bisa
petugas, yaitu berupa penilang. Di dalam kami menindak si ibu ini, kami menemukan 2 orang pelajar atau pengendara sepeda motor yang ketika melihat petugas, pengendara tersebut menghindar dari petugas dan berpura-pura untuk menepi dan membeli sesuatu. Baik, setelah kalian mengamati video ini, saya akan membagikan beberapa kelompok. Nanti kalian bisa diskusikan sama kelompok kalian masing-masing. Terus nanti saya akan membagikan LKPD sesuai dengan video yang kalian amati nanti ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan per kelompok ya. Sekarang silakan kembali ke tempat kelompoknya masing-masing yang sudah tadi saya bacakan tadi ya. Oke, silakan kelompoknya yang sudah saya bacakan tadi ya. Kelompok nanti mengerjakannya. Bisa bagi dibaca petunjuknya, ditulis sama anggota sama nama kelompoknya. Silakan dikerjakan, dibaca petunjuknya. Semua anggota ibu masih semua ya. Nanti dibacakan hasil kerja kalian. Terus nanti kalau ada kelompok lain presentasi, kelompok yang lain mengajukan pertanyaan atau tanggapannya. Yang pertama untuk presentasi ke depan yaitu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ya, semua anggota silakan maju di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. 1. Jelaskan dengan singkat apa yang melatar belakangi peristiwa video yang ditayangkan. Seorang ibu dan pelajar melanggar peraturan lalu lintas yaitu tidak memakai helm dan tidak membawa warga negara. Seorang ibu dan pelajar tidak menaati isi hukum dan tidak menunjukkan sikap sadar hukum. Juga apa akibat atau kerugian yang dapat terjadi berdasarkan video yang ditayangkan bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. 4. Buatlah kesimpulan mengapa perlu menaati peraturan perundang-undangan supaya kehidupan berjalan dengan tertib dan nyaman. Apa yang kamu ambil dari peristiwa tersebut? 1. Mengendarai motor harus pakai helm. 2. Harus mempunyai SIM terlebih dahulu sebelum mengendarai motor. Umur berapakah kita mendapatkan SIM? Umur 17 tahun. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang. Oke, baik, tadi ada pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya. Ini berapakah kita boleh mendapatkan SIM? Dan jawabannya umur 17 tahun. Betul enggak? Benar. Jadi syarat untuk mendapatkan SIM yaitu mempunyai KTP. Sedangkan KTP boleh membuat kita pada umur 17 tahun. Ya, itu jawabannya. Silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah supaya kehidupan berjalan dengan aman dan nyaman, maka diperlukan adanya peraturan hidup. Jadi mulai dari kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga maupun di sekolah, itu semua ada peraturan hidupnya. Dan untuk pembelajaran pada hari ini mungkin sampai di sini dulu. Jadi kalian bisa istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.